Baik, bismillah. Perkenalkan, saya Anugrah Aidil Fitri. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai fitur-fitur dari aplikasi IDX Mobile, di mana IDX Mobile itu sendiri merupakan aplikasi resmi dari Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat dengan BEI, di mana IDX Mobile ini menyediakan informasi pasar modal Indonesia secara real time. Aplikasi ini juga tentunya memudahkan pengguna untuk memantau pergerakan saham, indeks, obligasi, berita keuangan, aksi korporasi, serta menyediakan fitur edukasi dan juga simulasi trading untuk investor pemula hingga profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama itu ada ini, new listing information, di mana pada fitur ini dia itu menyajikan informasi terbaru mengenai perusahaan yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut dengan IPO. Nah, fitur ini juga bisa digunakan ketika kita ingin melihat daftar emiten baru. Contohnya itu kita klik perusahaan yang ingin kita lihat anunya ya, itu kayak sektor usahanya, tanggal pencatatan, harga penawaran awal, dan juga prospektus dari perusahaan itu sendiri. Ini terus kita ke fitur kedua, ini ada equity, di mana kita fitur ini itu berisi data lengkap saham atau ekuitas yang terdaftar di BEI. Seperti terdapat informasi seperti harga saham saat ini, volume perdagangan, ini ya, frekuensi transaksi, dan juga kapitalisasi pasar. Fitur ini itu bisa digunakan untuk memantau pergerakan saham secara seharian, hari-harinya gitu. Nah, equity ini juga digunakan ketika kita ingin melihat pergerakan harga saham di suatu perusahaan. Ini ya, kita sisa cari perusahaan apa yang ingin kita lihat pergerakan sahamnya. Contohnya ini ABX ya, kita lihat. Nah, ini langsung tercantum bagaimana kinerja dari perusahaan ini. Ini ada performance-nya. Fitur yang ketiga ini ada derivatif, di mana derivatif ini menyediakan informasi produk derivatif yang diperdagangkan. Seperti ada kontrak berjangka indeks, misalnya ini ya, mana ya, IDX LQ45 itu, ataupun ada kontrak opsi saham. Nah, fitur ini juga penting untuk investor yang ingin melakukan hedging atau spekulasi. Ini ya, ini contohnya. Bisa dilihat untuk melihat harga kontrak, jatuh tempo, dan juga volume transaksinya di sini. Ya. Terus fitur yang keempat itu ada bond. Ini bond, di mana fitur ini itu menampilkan data obligasi yang terdaftar dan diperdagangkan di BEI. Opsi ini juga termasuk info ini yang termasuk di sini tuh kayak jenis obligasi, kupon, jatuh tempo, dan juga yield, di mana fitur ini membantu investor pendapatan tetap dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi gitu. Yang kelima ada fitur ini IDX Education atau IDX Pendidikan ya, yaitu fitur edukasi yang menyediakan materi pembelajaran tentang pasar modal. Jadi ini tuh cocok untuk investor pemula yang masih ingin belajar terkait bagaimana sih calon investor untuk berinvestasi. Jadi disediakan. Terus fitur yang keenam ada ini, Financial News atau berita keuangan, di mana fitur ini tentunya menyediakan berita terkini dari dunia keuangan dan juga pasar modal. Bisa berasal dari BEI sendiri ataupun dari mitra media resminya. Nah, fitur ini bisa digunakan oleh investor ketika ingin mengikuti sentimen pasar ataupun mengetahui isu global atau domestik. Oke, fitur selanjutnya ada EIPO, di mana fitur ini merupakan akses langsung ke sistem elektronik penawaran umum perdana saham yang digunakan untuk melihat daftar IPO yang sedang berlangsung. Ini ya, nih, periode penawaran, ada harga penawaran, saham ditawarkan, prospektus, dan informasi lainnya. Kita bisa klik info lebih lanjut jika kita tertarik. Nih, ada ya beberapa perusahaan, ada UP dan lain-lainnya. Terus
ada fitur virtual trading, di mana virtual trading ini merupakan simulasi perdagangan saham menggunakan data virtual. Fitur ini cocok untuk ketika kita ingin latihan tanpa risiko ya. Biasanya mencerminkan kondisi pasar sebenarnya sehingga pengguna bisa belajar membuat strategi investasinya sendiri. Ini untuk membeli, ini ya. Terus fitur selanjutnya ada regulasi, di mana ketika kita ingin mengetahui aturan terbaru tentang substansi saham. Ini ya. Ini ketika kita ingin mengetahui bisa di-download. Terus ada akses KC, ketika kita ingin tahu berapa banyak saham yang dimiliki di berbagai sekuritas. Kita sisa klik akses KC ini, terus kita login pakai nick untuk melihat portofolio semua saham secara terpusat dan riwayat transaksi ketika kita sudah jadi investor ya. Nah, fitur selanjutnya ada fact sheet, di mana ketika kita sedang mempertimbangkan berinvestasi di PT, contohnya PT ini, di mana kita bisa cari langsung perusahaannya ya, terus kita bisa baca profil usaha, sektor, laporan keuangan singkatnya, serta harga saham terkininya. Fitur yang terakhir ada data statistik, di mana fitur ini digunakan ketika kita ingin tahu sektor mana yang paling aktif minggu ini, di mana kita bisa masuk di sini terus kita pilih daily atau mungkin per weekendnya atau yang paling aktif per bulannya, di mana kita bisa lihat analisis data frekuensi dan juga nilai transaksi tertinggi per sektornya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.